Dipersembahkan oleh masih minim sekali bantuan, sampai lusa kemarin masih terisolasi. Jadi sekarang kita berusaha untuk masuk dengan ada 3 truk bantuan. Bawa bantuan dari teman-teman semuanya, dari para orang baik, dari masyarakat Indonesia. Bapak mendirikan 1 tenda tidak apa-apa. Tidak perlu izin, langsung saja, tapi nanti kalau donasi sudah selesai baru urus izin belakangan. Begitu pernyataan terakhir Menteri Sosial kita Saifullah Yusuf alias Gus Ipul soal donasi. Kalimat itu muncul setelah publik mengkritik pernyataan awal Gus Ipul. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, atau yang paling mendasar, sebagai seorang manusia, sudah sepantasnya kita tergerak untuk membantu para korban bencana Sumatera dan bencana-bencana lainnya. Dampak bencana yang begitu luas menuntut kita bahu-membahu bergotong royong mengulurkan tangan kita. Tidak selalu dalam bentuk materi, bisa waktu, tenaga, atau yang paling minim, empati. Atas nama rakyat Indonesia, kata-kata yang tertulis di kardus-kardus yang membawa bantuan untuk korban bencana Sumatera dari 80.000 lebih donatur yang mempercayakan uangnya kepada CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Dalam waktu 24 jam, 10,3 miliar rupiah terkumpul lewat platform crowdfunding dan disalurkan kepada para korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun di tengah solidnya uluran tangan rakyat Indonesia, anggota DPR RI Endi Patwijaya menyindir apa yang dilakukan Ferry Irwandi dengan istilah si paling bekerja di Aceh. Endi Pat membandingkan bantuan triliunan rupiah yang sudah digelontorkan pemerintah, sementara dari rakyat baru 10 miliar rupiah. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Pernyataan itulah kemudian yang diduga ditindaklanjuti Menteri Sosial dengan mengatakan sebelum membuat donasi sebaiknya izin dulu sesuai undang-undang tentang pengumpulan uang atau barang. Meski kemudian Mensos memperjelas maksud pernyataannya tersebut. Pernyataan berikutnya dari Mensos yang memantik tanya adalah soal usulan bantuan sosial jaminan hidup bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Benarkah angkanya Rp10.000 per orang per hari? Setelah nanti ada huntara atau huntap, ada jadub, jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp10.000 per harinya. Sebulan berlalu, masih ada korban bencana Sumatera yang hidup dalam keputusasaan, kegelapan, bahkan kelaparan. Mereka hanya bisa bergantung pada bantuan negara dan orang-orang dermawan.
bagaimana hidup dan masa depan para korban bencana Sumatera sekarang dan nanti. Inilah kontroversi selengkapnya, menjamin hidup korban bencana Sumatera. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, di hadapan saya saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Menteri, terima kasih sudah mau menerima kami. Ya, sama-sama. Apa kabar Gus Ipul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sylvia Iskandar. Apanya Muhaimin Iskandar? Kita semua bersaudara Gus Ipul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gus Ipul, langsung saja. Warga galang dana untuk bencana. Jadi butuh izin atau tidak, Gus Ipul? Ya, pertama-tama ingin saya sampaikan ya. Saya ingin memberikan rasa hormat dulu kepada semua pihak yang peduli membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, siapapun itu. Dan itu kita harus beri apresiasi. Kemudian yang kedua, di dalam suasana bencana, ketentuan kita itu membolehkan ya, penggalangan dana lalu segera disalurkan. Khususnya bagi mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan kita. Sementara itu perizinannya bisa secara paralel dilakukan, khusus untuk bencana. Tapi dalam keadaan normal, ini ketentuan bukan saya ya. Kalau dalam keadaan normal memang setiap penggalangan dana itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu, sesuai tingkatannya. Ini ketentuan undang-undang ya Gus Undang-undang. ya? Nomor 9 tahun 1961. 1961, betul. Betul. Jadi ini ketentuan undang-undang, di mana harus izin dulu, dan izinnya sangat mudah, lewat online, paling lama 14 hari sudah selesai, selama syarat-syaratnya dipenuhi. Berarti khusus kalau dalam keadaan bencana seperti ini, silakan galang donasi dulu tanpa perlu izin, izinnya bisa menyusul belakangan. Ya, kira-kira begini bahasanya itu. Pengumpulan uang dan barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu adalah gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat. Misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, topan, banjir, dan bencana alam lainnya pada waktu terjadinya bencana tersebut. Itu tahun 61 sudah ditulis seperti itu loh. Gitu. Jadi diperbolehkan. Maka saya ingin juga memberikan informasi kepada masyarakat, ini diperbolehkan dan silakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya izin, tapi nanti juga ada mekanisme audit, Gus. Tentu, kalau pengumpulan dananya itu di bawah 500 juta, cukup audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta, itu menggunakan akuntan publik. Kenapa? Karena ini menyangkut akuntabilitas, menyangkut pertanggungjawaban, di mana kita mengumpulkan uang masyarakat, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, kepada publik. Manfaatnya untuk semua pihak, untuk masyarakat yang membantu senang karena dananya digunakan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan, maka semangat untuk membantu akan terus tumbuh dan terpelihara. Sementara yang diberi kepercayaan makin kredibel, ya, bisa mempertanggungjawabkan sehingga dia akan mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk pemerintah, kita bisa mengetahui dengan baik dari mana saja uang itu dikumpulkan dan kemudian siapa saja penerima manfaatnya. Nah, ini menjadi data yang tidak terpisahkan dengan data-data dari pihak-pihak lain dan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga paling tidak kita tahu ya satu keluarga atau individu yang mendapatkan manfaat itu siapa saja, dari mana saja. Sehingga kalau diintegrasikan kita akan bisa saling memperkuat. Oke. Karena memang ada bantuan-bantuan itu yang dibutuhkan pada saat-saat kedaruratan, tapi juga ada bantuan-bantuan yang berkelanjutan sehingga mereka bisa lebih berdaya pada masa-masa pasca bencana. Jadi ketika waktu itu viral, Gus, menurut Gus Ipul itu karena apa? Karena memang ada kekurangan dalam penjelasan atau salah kutip atau bagaimana, Gus? Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.